Alhamdulillahirabbil alamin. Urang ayeuna tos tinggal beberapa hari deui memasuki bulan suci Ramadan. Bab puasa ini pertemuan paling sehari deui, sekali deui nya ayeuna beres terakhir. Kayak bisa arek eta engke deui eta mah lain deui ya. Karena ge bere hataman malah. Ya. Jadi memang belum seluruhnya masalah ilmu non puasa. Terakhir kemarin kita membahas 10 pembatalan puasa, itu pun dengan cepat kita bahas. Dan insya Allah yang satu harapan, kita jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Masih banyak lagi penjelasan-penjelasan puasa yang harus kita gali. Insya Allah dengan diniatkan selalu dengan tolab ilmu, berniat tolab ilmu, mudah-mudahan kesalahan kita dalam ibadah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi insya Allah nanti dilanjut di bulan puasa ngeri ya belanya. Gitu. Karena luar biasa. Bahasan puasa masih panjang. Karena masih batal lagi karena 10 secara singkat dibahaskan ya. Nah, sebelum membahas masalah puasa, persiapan kita dalam puasa itu ada satu amal ibadah, sholat sunnah yang kita sering lakukan. Sholat sunnah, taraweh. Sabar rakaat taraweh? 20 rakaat, orang 20 rakaat. Gitu ya. Geus ulah kitu di 20 beres ya. Gitu kan? 20 rakaat. Witirna ya orang dia 11 masalah ya. Ya. Taraweh itu sebenarnya istirahat. Setiap 4 kali ketika di Mekah pada dulu 4 kali sholat 4 rakaat qolat diselang ku tawaf. Santai sebenarnya tarawih namanya. Itu di urang mah gitu. Makanya kan ekspresnya gitu. Maka berhati-hatilah, tetap rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Pertama, rukun bacaan. Fatihah dan segala. Imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Bisi teu udah makmum, maka kunaon tadi teh otomatis karena memang pembacaan Fatihah cepat harus otomatis harus diwasol. Lamun teu wasol atuh kaburu ruku imamnya, ting sujud berimamanya. Nah, dia kena kenang tung deui berenya, diekeun ya Allah, can bereskeun baiknya. Karena orang belajar Fatihah diwasol dengan beberapa nanti sesuai kekuatan. Ya, diekeun. Orang mulai dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengarkan dulu satu surat, ulang satu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan pilih dengan beberapa macam wasal. Wasal dengan memperhatikan bacaan, makhraj, panjang pendek tetap perhatikan dan napas, ya. Dan napas, ya. Tapi janganlah kita mewasal tanpa dengan menyambungkan bacaan. Dan janganlah menyambungkan bacaan tanpa dengan mewasal, tidak boleh. Contoh, diwasal ongkoh tapi disambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah. Ketika diwasal ujungnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas ulan dinas. Ya, itulah, awas, ya. Jadi kalau mau diwasal berarti tidak nafas. Kalau mau berhenti harus nafas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nafas sudah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketinggalan dari gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kayak bacaan kulhu di tahlil, di acara zikir, riungan itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasol hente, wakof harusnya qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, karena wakof itu harus berhenti bacaan dan harus berhenti nafas. Harus berhenti bacaan dan harus berhenti nafas. Kalau wasol. Kalau wakof. Kalau wasol harus nyambung bacaan dan harus nyambung nafas. Ingat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nafas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paham ya? Nah, jadi awas. Tapi harus dihafalkan sekarang sejak dini. Sekarang jangan ngedadak pas waktu tarawih liur katanya mul kau udah baca anak. Ya, apalkan baca anak supaya sah dalamnya. Terus berikutnya itu makmum, begitu. Imam bacaannya yang kita sering baca yaitu bacaan al-hakumut ya. Al-hakumut kehendaknya itu wasol yang benar. Wailul likulli majidin alladzi jama'a malahu 'adadahu yahsabu annahu lahu akhradah kalla la yanbadana fil utamati wa ma arqul utamati arul muqaddarati tatali 'ala afidah inna 'alim salatun fi amadim mumaddadah. Itu wasol ulah wailul likulli majid alladzi jama'a malahu ya subhanahu wa ta'ala tadi teh ya. Jadi boleh tidak ketika memang kita membaca ayat Al-Qur'an dalam salat dengan keadaan cepat boleh tetap memperhatikan makhraj panjang dan pendeknya dan memperhatikan wakof dan wasolnya boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak memperhatikan itu. Contoh yang ekspres sholat 5 waktu dan sholat taraweh 7 menit 5 menitnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim amin atau terjelas lah ya. Itu kan ingat Fatihah itu syarat Fatihah itu harus terdengar makhraj yang segala macam. Satu huruf tidak terdengar tidak sah. Ya, satu huruf aja tidak sah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sah. Itu mah ya. Ingatkan bacaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memperhatikan panjang pendek makhraj yang segala macam. Nah, makmum bukan hanya imam, makmum wajib ya. Makmum ya. Bacana. Ada sebuah perkata niat takbir ngadeg dap beres. Maca syarat itu baca. Contoh baca. Maca berarti kudu kadenge. Maca berarti harus tedang. Dengarkan ya. Contoh. Maca lain. Baca lain. Kan maca. Berarti Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Ayo gitu tuh. Urang kita pakai. Sah tuh. Tuh sah. Berarti kudu mah. Ya. Harus paham. Terus yang wajib terdengar siapa? Imam atau makmum? Dua-duanya. Ya, baik imam atau makmum minimal terdengar oleh telinga sendiri. Bab sholat dijelaskan. Ya, awas ingat. Terus berikutnya, yang sering terjadi kesalahan dalam sholat, setiap sholat itu coba nanti orang papai rukun sholat, niat takbir. Terus setiap rukun itu rata-rata ada tumaninah. Berdiri ruku ada tumaninah tidak? Ruku ada tumaninahnya. Tidak ada tumaninahnya tidak. Sujud duduk di atas sujud berikutnya perhatikan tumaninah walaupun dalam keadaan sholat yang cepat. Ya, minimal tumaninah biqadri subhanallah dengan ukuran membaca subhanallah. Tidak sah sholatnya ketika tidak tumaninah. Dibayangkan contoh, walaupun dengan cepat tarawih, tetap Allah Akbar, Allah tumaninah, Allah lagi ya, Allah, artinya tersah. Awas itidal, Allah, lagi yang goyang, tak langsung. Ruku dan segala macamnya semua hitungan semua rukun sholat itu ada tumaninahnya. Walaupun dalam sholat yang cepat, tetap harus ada tumaninah. Ketika tidak tumaninah berarti hukumnya tidak sah. Perhatikan, batal. Percuma. Ya, totonggengan baru capek ya dikena. Makanya harus dengan ilmunya. Sepintas kita bahas dari yang tarawih yang kita lakukan adalah benarkan bacaan Fatihah kita. Ya, karena kenapa? Apalagi di dalam tarawih yang cepat. Terkedua, tetap rukun iktidal dan segala macam tumaninah perhatikan. Bukan hanya tumaninah aja. Rukun, nah kita tetap perhatikan rukunya yang benar, sujudnya yang benar, ya tumaninah ya. Sesuai. Jadi intinya gini. Walaupun dengan tarawih kebanyakan di Indonesia, di daerah kita lah khususnya dengan tarawih itu yang ekspres cepat ya. Jam 8 mulai, jam 8 beres, setengah jam anggus beres tarawih kan. Maka tetaplah dengan perhatikan rukun dan syarat tetap harus dijaga. Ya, rukun dan syarat tetap harus dijaga. Ketika rukun dan syarat dihilangkan atau tersang kena gitu ya. Paham ya? Nah, kita awas Fatihah. Baca Fatihah terus aya sabar waktu deui nya. Waktu aya seberadinya mungkin seminggunya. Seminggu ya, baca Fatihah persiapkan untuk kita melaksanakan tarawih. Yang kayak mudah-mudahan bisa tadarusnya 5 kali tamat gitu. Ya Allah subhanallah. Oh, sangatnya. Ya kena. Nah, jadilah. Terus, ya, beres salat. Jadi intinya salat gitulah, pintas-pintasnya segitu. Perhatikan tetap bacaan, perhatikan rukun dan syaratnya, tumaninah dan segala macamnya tetap diperhatikan dalam salat. Harapan kita ibadah segala macam salah satu tarawih diterima oleh Allah Subhanahu
wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Luar biasa tarawih 20 rakaat. Salat sunnah 20 rakaat iraha dik salat ya itu. Ya, tadi itu ya. Makanya harapan mudah-mudahan puasa nak pol 1 bulan tarawih nage pol. Amin ya Allah ya rabbal. Ketinggalan teu sorangan nya leuwih ngeunaheun sorangan mat udagnya. Allah, lalaunan bae nya. Teu berjamaah setengah jam sorangan 2 jam ge bisa. Allah, kunya macana gitu tadi Al-Baqarah gitu nya. Gitu. Biasa. Ngan biasanya kalau sendiri sangeuk. Ya, diekeun awas tarawih. Sampai ada yang mengatakan puasa tanpa sholat tarawih bagaikan garam, bagaikan sayur tanpa garam. Ya Allah. Yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya kan ya? Bisa dipisahkan enggak? Tidak bisa dipisahkan. Nah, awas hati-hatinya. Terus materi. Materi diulang di materi puasa. Dos. Batal puasa. Batal jadi. Betul, tuh namanya butlan, batal, pembatalan puasa. Ada 10. Pertama dan kedua, yaitu memasukkan barang dunia kepada lubang yang terbuka atau yang tertutup dengan keadaan sengaja. Yang buka lubang ini dua-duanya nembus pada jauf atau lambung dalam keadaan sengaja. Sengaja. Jadi intinya begitu. Nah, kita jelaskan. Kemarin yang sudah dijelaskan lubang yang terbuka dan beda. Apa aja yang lubang terbuka? Di atas. Telinga terus, terus handap di. Kubur dubur. Nah, jadi masuk nate sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lambung badan, ke lubang badan yang terbuka atau tertutup atau tidak terbuka, seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tembus ke otak. Kepala itu kan termasuk lubang tertutupnya. Terbuka kepala lubang. Ngelowong bahaya ya. Ya dikehendaki dan seorang yang puasa harus mencegah masuknya suatu bagian badan jawab labu yang menembus pada lambung. Nah, dari mulai atas tetapnya, makanya ada keterangan kita jelaskan dari mulai mulut ya. Mulut ketika ada apapun yang masuk di dalam masuk ke mulut berarti bisa membatalkan puasa. Ya, batasnya kadikannya gitu. Terus hidung sama ya. Walaupun tidak tembus ngerong-ngerong kan ngupil itu. Batasnya memang di sini di ujungnya di ujung hidung di sini ya, yang pangkal hidung ya, pangkal hidung.
Tapi kan tetaplah atau tetap dijaga untuk tidak melakukan upil tuh. Kayak geus magrib sasebeuna ya. Gitu. Telinga sama awas hati-hati ya. Kan memasukkan jari enggak masuk ke tembus ke lambung atuh kumaha lamun tamu ngarang bahayanya. Gitu. Ya, awas hati-hati ya. Jadi bukannya makan dan minum batal puasa itu. Bukan hanya makan. Jelas lagi kalau makan atau masuk jelas namanya atau jelas ya. Dengar nah dikeun. Dah setelah intinya semua mata segala macam termasuknya gitu. Yang ada lubangnya masuk ke jawab, memasukkan satu perkara, memasukkannya saja udah batal. Kok mau nyampe? Memasukkannya saja nyampe. Ya, dikeun. Contoh kan makan atau minum nyampe ke dia, dikeluarkan di geus batal. Karena walaupun belum nyampe ke kan bahasanya memasukkan, hanya cukup memasukkan. Itu batal ya. Gitu, batal. Terus mana kalau perempuan kan yang lagi menyusui kan tadi kan lubang payudara ketika memang dicongkel atau mungkin ditojosnya pastinya sehingga pakai nyeret coklatnya pakai didi ya sehingga lidi tersebut masuk bisa membatalkan. Karena kenapa? Lubang yang tetap lubang yang tertutup yang tembus pada jauh. Di kepala sama ada luka, ya di koet asup gitu kan. Karena gitu kan lubang yang tertutup yang tembus pada jauh, ya kan. Terus kita bahas yang ini tetaplah yang menjaga adalah antar kubul dan dubur. Kubul belah mana? Hareup buri. Hareup. Dubur mana? Buri. Nusarwa heulannya. Dubur heulan kita bahas yang dubur karena laki-laki dan perempuan sama. Ya, punya duburnya dia kena. Nah, dubur tersebut ada bagian luar, ada bagian dalam. Mana bagian luar? Ketika kita jongkok, yang tidak keluar ketika kita tidak ditekan, ya normal aja, berarti itu bagian luar. Ketika ditekan, ada yang keluar nongol, ya kan? Berarti itu udah bagian dalam. Nah, ketika kita BAB, ya, awas bagian dalam jangan sampai atau jari masuk ke bagian dalam. Karena sampai masuk ke bagian dalam bisa membatalkan puasa. Kan gak nyampe sampai jawab atau mau nyampe jawab ya. Dari itu ya bahaya aja. Kan memasukkan bahasanya, masukkan. Nah, tetap ya awas hati-hati. Makanya itu dua perkara yang memang bertentangan dalam sebuah hukum. Menurut saum puasa ketika disentuh bagian dalam tersebut bisa membatalkan puasa. Tetapi menurut istinja bagian tersebut harus dicuci. BAB, entar ngomong adus ya. Nah, awas hati-hati. Makanya solusinya bagaimana? Tadi teh ku tengah-tengahna, dikobelna ku tengah-tengahna nya supaya udah ada bagian jari yang masuk. Nah, nongol saja batal. Nah, terus bagaimana ketika memang kita sedang BAB? BAB kan, ketika kita BAB, contoh hajeun, ya, disyaratkan itu tidak memotong pada pertengahan. Sapotong-potong abe. Karena kenapa? BAB bisa di video bisa terjadi namanya. Ya. Itu setiap BAB itu keluar dari anus pasti ada yang balik lagi. Seret, ya kan? Karena ayat keron salawin kan ngecup. Nah. Baik pun sengaja atau tidak sengaja. Perbedaannya ketika sengaja dipotong berarti sama saja dengan sengaja memasukkan. Ngerti? Tapi ketika sengaja tidak dipotong berarti tidak sengaja untuk memasukkan. Potong sendiri, terbatal dia sendiri. Makanya dengan sengaja. Ketika dengan sengaja hukumnya batal. Ketika tidak sengaja maka tidak batal. Contoh, ini kan lubang anus. Nah kalau karena nah itu nanti ada yang ketika keluar ini ada yang balik lagi walaupun sedikit. Ketika dipotong dengan sengaja atau tidak sengaja pasti akan balik lagi. Perbedaannya kenapa? Kalau sengaja, memang sengaja masuk ke hukum ini, batal puasa. Karena sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak batal puasa karena tidak sengaja. Ya, itu paham? Awas, berarti ketika BAB pun ada ilmu dalam puasa, jelas. Ya, awas. Ya. Jadi bukan hanya makan dan minum bisa membatalkan puasa, BAB juga bisa membatalkan puasa.
Kalau tidak dengan ilmunya. Terus bagaimana contoh tadi itu pagi-pagi atau sahur makan sesuatu hal memang mengkal-mengkal kan? Ya istirahat. Terus baik kita, ngerti tak? Terus, ya, can potong mah terus baik, ya dikena. Biarkan putus sendiri, jangan diputuskan. Nyeri, ya, sakit, ya itu. Biarkan putus sendiri, paham ya? Itu. Jadi, dan hal ini memang kita harus pahami, karena kita tidak bisa praktekkan. Ya, harus praktekkan, ya. Nah, makanya kata orang tua dulu disebut jangan kentut di dalam air, bisa membatalkan. Secara logika batal di mana? Bukan masalah kentutnya, setelah kentut ada kan angin. Nah, itu. Kalau angin tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dalam air, itu airnya yang masuk itu bisa membatalkan puasa. Ya, ada angin mah bukan dalam air ya tidak membatalkan puasa, karena angin mah tidak salah satu barang yang tidak membatalkan puasa ketika memang terhirup. Lamun angin batal puasa bahaya. Ya, gitu. Ya. Nah, itulah kalau laki-laki enggak, tapi tidak seribet masalah perempuan. Perempuan luar biasa. Ya, perempuan luar biasa. Nah, laki-laki seperti itu, jaga BAB. Sebagai ulama yang mengatakan kalau untuk ikhtiyat hati-hati, untuk menjaga lebih baik tidak BAB waktu siang hari, ya itu lebih baik, ya itu dikena. Oke, subuh banyak. Apalagi kita adus, adus lebih boleh, ya harus dicuci semua. Nah itu awas hati-hati. Mun tadi yang sudah berkeluarga, sudah melakukan kewajiban dengan istrinya, usahakan sebelum subuh sudah adus. Sebelum subuh, ya, gitu. Yang belum begitu pun sama, yang belum punya keluarga, ketika mimpi atau dipaksa, ya, ya, sebelum subuh, ya, karena khawatir setelah subuh itu kan ada beberapa yang bertentangan antara wajibnya membatalkan puasa dan wajibnya sesuatu hal yang dibasuh pas waktu adus, ya kan? Sehingga tadi kan bertentangan dengan BAB. Istinja bertentangan dengan batal puasa, ya itulah seperti itulah. Awas hati-hati. Nah, jadi intinya ketika BAB pun harus benar-benar diperhatikan, diperhatikan karena yang tahu hanya kita. Contoh logika, seseorang lagi jalan, ya minum, ngerokok, tahu gak batal puasa kita? Tahu, batal puasa, tapi kereta jauh tuh, ya kan? Hanya kita, ya. Hanya kita dan Allah yang tahu kan, ya? Dipotongkan tuh, itu tidak akan tahu, ya. Hanya orang yang merasa, kan potongkan, ya. Jadi antara diputuskan dengan putus sendiri kita tidak tahu, ya. Tapi daripada diputuskan lebih baik putus sendiri. Diputuskan bisa membatalkan puasa. Putusan eta maksudnya, dari itu ya. Kalau tidak diputus sendiri tidak membatalkan puasa, ya. Itu. Paham ya? Nah, awas hati-hati. Nah, ilmu BAB. Jadi BAB sama cebok di dalam puasa itu berbeda. Nah, bagian depan kubul, dubur, kubul. Kalau laki-laki tidak khawatir. Karena tidak ada lubang besar yang ada yang di sana. Bukan lubang kan Monas laki-laki. Tapi kalau laki-laki sengaja di lubang dimasukkan, dimasukkan barang lidi atau apa masuk, atau bisa batal. Ya. Ya baik, naon ya. Ya terus ya. Terus berikutnya terus ya, perempuan yang khawatir. Karena kenapa perempuan? Ada bagian luar, ada bagian dalam. Kalau perempuan kita praktekkan, contoh. Perempuan yang bagian luar mana? Ketika perempuan jongkok seperti mau BAB ya jongkok. Kelihatan di depan itu bagian luar. Ya, contoh perempuan pada perempuan, ya, di luar. Nah, ketika tidak kelihatan di luar berarti itu bagian dalam. Ngerti tuh? Nah, ngertilah berarti gitu. Jongkok perempuan kelihatan bagian itu di luar berarti itu bagian luar. Tidak terlihat bagian luar berarti itu bagian dalam. Secara otomatis ketika bagian tersebut dalam waktu cebok
ada masuk jari, batal puasanya. Lu ribet kan apa? Ya, awas hati-hati. Ya, karena memasukkan. Kalau mau praktek silahkan. Istri, contoh mau istri, lainnya. Ingin tahu bagian dalam badan, nah buka telanjang nongkrong. Oh, eta lewat atau tidak gitu. Gitu ya. Bagian dalam kan nutup bagian dalam atau untuk dalam teh sebenarnya kan kakuet bagian dalam. Nan koket bahasa Indonesia eta lagi tuh ya. Tersentuh bagian dalam oleh jari contohnya itu bisa membatalkan puasa karena termasuk memasukkan barang ke dunia ke dalam lubang yang tembus pada jauh. Paham? Nah, itu. Makanya ada beberapa masalah. Contoh, laki-laki, suami dan istri. Bagaimana ketika melakukan jima suami dan istri? Batal tuh puasanya? Batal. Batal puasanya ketika melakukan hubungan badan. Beda halnya degi laki-laki perempuan. Syarat jima tersebut adalah harus masuklah hasafah. Semua hasafah kepada farji. Hasafah nama hasafah? Helm. Ya, masuk seluruhnya. Contoh hasafahnya. Masuk seluruhnya itu udah batal. Batalnya atau komonya. Masuk udah batal. Tapi kalau hanya sebagian untuk laki-laki, batal tuh. Untuk laki-laki. Karena hanya tidak seluruhnya, hanya sebagian nonton. Kalau dia ada tamunya tadi. Tapi berbeda hanya untuk perempuan. Perempuan batal tidak ketika hanya separuhnya? Batal, karena batalnya bukan jima, batalnya memasukkan barang dunia kepada jawab yang menuh. Nah, itu kan asup kan? Asup gitu. Awas ulah dikoelnya. Itu berarti dikobel batal sembarangan lainnya dikena awas sembarangannya ulah kuat-kuat paruh gua kena bisa ngabatalkeun puasa ya dikena. Jadi itu yang lebih penting. Nah, ini kan memang secara beberapa orang. Nah, bedanya memang kita berpuasa dengan ilmu dan tidak ilmu. Kalau memang puasa hanya puasa dengan seperti biasa, jangankan orang yang dewasa, anak kecil yang umur 5 tahun 6 tahun bisa melaksanakan puasa. Sahur, makan, maghrib, buka, beres. Ya kan? Tapi dengan ilmu itu baru nomor 1 dan 2 untuk pembatalan puasa. Nges jam 11 ya. Oh, jam 11 lewat. Ya Allah, wabda sahur pencan ya. Jadi ingat ya. Perhatikan masalah cebok, BAB dan perempuan yang khawatir kan. Karena 2 kan dia nanya. Tadi ya dia kena. Nu udah laki kan ya. Awas hati-hatinya, perhatikan ya, boga pemajikan, boga dulur ya bejakeun ya, karena bahaya dikeun. Termasuknya ya kainda kan untuk boga adik atau tanggung jawabnya ya kena. Praktek tongkrong iya. Oh lah